Ibul kafi la tayyibut ta'am. Baik dalam segi cara mencarinya, belum tentu baik itu dalam segi makan. Cara nyarinya itu benar, cara mendapatkannya benar, tetapi la tayyibut ta'am belum tentu baik untuk dimakan. Atau baik dalam usaha, orang jual beli, ini namanya kasar. Yang dijual belikan apa ini? Barang curian contoh. Orang jual beli, ya kan, barang curian. Caranya sih benar, tapi nanti ketika dimakan belum tentu adalah halal. Nah ini, makanya tayyibun itu adalah ar-rizqul halal, setiap yang halal. Falamma apa kata ibadi aklama fil arti minal khalid tayyib, gitu. Maka apa saja yang dihalalkan oleh Allah untuk hambanya yang ada di muka bumi ini adalah halal lagi baik, gitu. Jadi semua yang Allah berikan di muka bumi ini untuk hamba-hambanya yang ada minal halalit tayyib, dari hal-hal yang halal lagi baik. Nah, ada al-hal yusannu lahum ma harama alaihim liqauni aqalla, tapi ada sebenarnya sedikit yang diharamkan. Kalau dihitung-hitung antara halal dan haram, banyakkan mana? Maka ada kaidah, semua apa saja yang ada di muka bumi itu adalah halal, kecuali ini. Kecualinya lebih sedikit daripada yang halalnya, sehingga nanti ketika kita akan meneliti sebuah barang halal atau haram, maka jangan cari halalnya, cari apanya? Cari cari haramnya. Contoh, ada kodok, contoh. Jangan nyari kodok mana dalil halalnya, tapi nyari dalil haramnya. Ada buah mangga, contoh buah mangga, jangan nyari dalil halalnya, nggak ketemu, tapi nanti carilah dalil haram. Ada nggak di mangga dalil yang mengatakan bahwa mangga itu haram? Oh, nggak ada. Berarti itu adalah halal. Tuh. Jadi yang dicari adalah dalil haramnya. Ya, lain. Sekarang berbagai macam persoalan di ayat itu. Innama harrama alaikum maitah waddama wa lahmal khinzir. Sekarang hukum syar'inya yang ada pada ayat itu. Hal muharram fi ayatil maitah al-aqlu al-ittifaqu. Lihat di ayat tadi. Apakah yang diharamkan dalam ayat itu? Ayat tentang tadi memakannya atau mengambil kemanfaatannya. Beda ya. Apakah ayat itu tadi haramnya itu adalah memakannya? Contoh Bu, ada darah,
Apa hukum darah? Haram tadi. Yang dimaksud dengan haram itu apakah mengkonsumsinya atau memanfaatkannya. Bisa jadi contoh, kalau ada orang beli darah, beli darah untuk diminum, untuk obat itu ya. Nah itu ada nggak ini? Ular kobra, darah ular kobra, ada nggak ini? Ada. Apakah haramnya itu untuk dikonsumsinya atau dimanfaatkannya? Pertanyaan itu. Sebab bisa jadi ada orang, saya mau beli apa? Babi. Nah, kalau dikonsumsi nggak boleh. Kalau tidak dikonsumsi, sekarang anjing lah ya nggak Pak. Anjing juga kan nggak boleh ya. Boleh nggak makan daging anjing? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak beli anjing? Tapi bukan untuk dimakan. Bukan untuk dimakan. Contoh, ada orang untuk jaga gitu ya di luar. Jadi haramnya itu apakah mengkonsumsinya? Contoh saya dengan anjing lah. Apakah larangannya itu beli anjing karena untuk dimakan dagingnya, atau keharamannya itu adalah memanfaatkan anjingnya? Kalau memanfaatkan anjingnya berarti mau dimakan tidak dimakan tetap tidak boleh. Karena anjing pasti digunakan untuk pemanfaatan, betul ya? Nah ini, apakah haramnya hanya untuk dimakan atau haramnya juga untuk dimanfaatkan? Ayat ini, gitu. Nah, waraddat tahrim fi hadil ayat musnadun ila a'yadil maita wadam wa qad ikhtalafal fuqaha al-muharrim al-aqlu faqat, bahwa keharamannya itu adalah al-aqlu faqat, untuk dikonsumsi. Pak beli arak dan untuk diminum nggak boleh. Ada orang beli arak, tapi untuk apa itu ya pernah? Untuk molesin apa itu tuh? Tapi bukan untuk dikonsumsi. Pendapat yang pertama, haramnya itu adalah hanya untuk dikonsumsi. Tuh, di ayat ini. Jadi tidak boleh. Am yuharrim sa'iru ujul intifa, apakah diharapkan seluruh kemanfaatannya itu? Li'annahu lima harrama al-harrama bai'u wal ittiba bisyai'in. Nanti kan begini Pak, masalahnya. Contoh, orang jual beli anjing. Haramnya apakah dimakannya atau makannya kemanfaatannya tadi? Nah, pendapat yang kedua hanya fakot, hanya untuk dikonsumsi. Oleh karena itu berarti membeli anjing untuk kemanfaatan, maka di sana diperbolehkan, tidak haram. Yang diharamkan hanya untuk dikonsumsi itu. Nah, oleh karena itu nanti jual belinya boleh gak ini? Boleh. Tapi sebagian kecil ada yang mengatakan yang diharamkan itu kemanfaatannya. Nah, kalau kemanfaatannya itu diharamkan, apalagi dikonsumsi. Jadi beli anjing itu kan anjing dikonsumsi adalah nggak boleh. Berarti membelinya juga nggak boleh, walaupun bukan untuk dikonsumsi. Nah ini ayatnya tadi hanya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Anjing baik kayaknya. Kalau dari dagingnya nggak baik, tapi dari kemanfaatannya baik tidak? Tidak. Kemanfaatannya baik untuk jaga. Jadi
bagi yang mengatakan anjing itu bisa diambil kemanfaatannya, karena di sana baik kemanfaatannya, gitu. Malah di kepolisian sih benar-benar dibutuhkan itu yang namanya anjing untuk pelacak tuh. Jadi akhirnya tidak mutlak haram itu hanya kemanfaat, tapi hanya khusus dimanfaatkan. Sebagian besar ulama banyak hanya mengambil yang dari al-aklu, makannya saja gitu. Nah ini kalau ganja ada nggak yang digunakan untuk selain dikonsumsi? Ada nggak ganja tapi digunakan bukan untuk dikonsumsi gitu? Apa? Ya pokoknya barang yang diharamkan tapi bukan untuk dikonsumsi. Nah ini nanti masuk ayat berikutnya, yaitu pada famaniturro bagin. Nah, ini ya. Qala jasad at-tahrim yatanusairu wujuhil manafi fala yadi al-intifa'u. Kalau menurut Imam Al-Jassas, pokoknya maujatnya atau kemanfaatannya maka tetap wayah rumu. Tuh. Jadi kita dilarang untuk beli anjing. Oke. Kalau kucing sudah jelas itu kan tidak dilarang gitu. 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 Dia itu. Wa qad harramallahu al-mayyita tahriman mutlaqan mu'allaqan bi'ainiha. Kemudian diharamkan al-maita tahriman mutlaqan di ayat itu, yaitu maita, bangkai. Maka haramnya itu mutlaqan, bangkai apa saja. Fala yajuzu an ritbai syai'un minha illa ayyahu sabda yajib atas, kecuali ada beberapa dalil yang membolehkan. Nah itu, ini udah jelas itu punya haram. Kemudian maitah di ayat itu. Sekarang maitah ma hukul maitah minas samaki wal jarad. Ikan. Tahu ikan? Bagaimana hukumnya? Faya mata minal hayan khudib anfuhu min ghairi qatrin aw maqtulan bi ghairi zakatin syariatin. Yang dimaksud maitah itu, yang dimaksud maitah itu tidak mesti ada hewan mati. Hewan mati ya. Dah, hewan tidak sembelih mati, itu nama maitah. Sekarang kalau ada orang punya hewan, kemudian sayapnya dipotong sayapnya, atau barangkali ada sapi, kemudian ekornya dipotong, dibikin apa Bu? Dibikin sop, padahal sapinya masih hidup, potong itu, gitu, ya. Jadi ekor sapi itu dipotong gitu. Jelas min ghairi qatrin, bukan cara disembelih atau dimatikan. Udahlah dipotong saja. Gitu. Nah, ini masuk kepada kategori maitah. Apa sebabnya di sini ayat itu maitah diharamkan? Jelas ada asbabul nuzulnya, sebab wa kana al-arab fil jahiliyah tabihuna al-maitata. Orang-orang Arab jahiliyah dulu itu sudah terbiasa yang namanya makan bangkai. Contoh, baru mati lah eman, udahlah dimasak. Tuh, orang Arab itu kebiasaan daripada kana al-arab fil jahiliyah, pada masa jahiliyah mereka suka
sekali atau membolehkan sekali maita falamma harramahu Allah taala jadal fi dzalika baru setelah Islam datang orang Islam tuh apa namanya? Ini haram atau tidak ya? Sebab dari dulu juga nggak haram. Ya kan? Ketika orang Islam pada waktu itu bingung lihat orang Arab udah biasa makan bangkai, baru ada wal maitah. Ditegaskan bahwa bangkai itu yang mati tidak disembelih itu adalah bangkai. La taqulu mimma qatalahu wa taquluna mimma tadbaquna bi aidikum. Baru turun ayat ini. Yang perintah untuk makan hewan adalah hendaklah tadbahuna, hendaklah disembelih dulu. Jadi kalau tanpa disembelih, maka di sana itu adalah masuk kepada bangkai. Oke. Nah, kecuali adalah bangkai ikan dan belalang. Oke. Yang jadi persoalan, Pak, al-kalbu, anjing. Bagaimana hukum daripada anjing itu? Bagaimana hukumnya? Udah pasti bahwa anjing itu adalah haram. Baru muncul, Pak, bagaimana kalau anjing laut? Tadi ikan yang di air itu adalah halal, anjing haram. Ternyata kemudian ada anjing laut gitu. Apakah masuknya itu kepada asamat, masuk kepada golongan ikan, atau dimasukkan kepada golongan anjing? Kan dua, tarik menarik. Yang satu bilang itu adalah bahasa al-kalb, yang satu bilangnya itu adalah masuk kepada kategori ikan. Dan inilah yang kemudian diperdebatkan gitu. Minal ayati metal bakri li hadis kama abahu aqlal jarad illa anal hanifa harrama at-tawfiya minas samaki wa ahallu mahjarha. Menurut Imam Al-Qurtubi, tadi yang berkaitan dengan yang apa? Kecuali tadi ikan. Nah, ikannya ternyata masuk. Ikan itu kan yang berada di mana, Bu? Ada di laut. Nah, ikan itu sebenarnya bukan hanya bahasanya ikan, bukan hanya bahasa ikan saja. Contoh orang menyebutkan apa nih? Udang ikan bukan? Ikan juga. Kerang masuk kepada kategori ikan karena berada di laut tuh. Nah, kemudian baru anjing. Ya, anjing. Tapi anjingnya anjing laut yang ada di laut. Imam Al-Qurtubi mengatakan aksar wa yujizuna aqla dawabil bakhri gitu. Hayyiha wa maitiha wa huwa matmalik. Termasuk juga adalah anjing laut tuh. Karena masuknya dikategorikan kepada ikan dan berada di laut, di air itu. Iya. Wujud aslinya aja saya juga belum tahu anjing laut. Apalagi kemudian dijual, dan itu hanya di beberapa laut ya ada aja. Tidak semua yang ada di kita itu ada anjing laut, tidak semuanya gitu. Nah, itu. Nah, itu. Oke. Imam Al-Qurtubi mengatakan halal, masuknya sama ikan. Imam Al-Qurtubi masuknya ikan, tapi Imam Al-Jassas dimasukkannya anjingnya gitu. Tapi kebanyakan ulama masukannya ada asamaknya, ikannya gitu, karena hidup di dalam
laut saja gitu. Kenapa? Ini kan bisa jadi bentuknya seperti anjing saja gitu ya, posisinya berada di laut. Kenapa kok ini dinamakan anjing? Sehingga orang akan menyamakan dengan anjing yang ada di darat. Coba sekali-kali ganti namanya bukan anjing gitu. Padahal barangnya itu juga gitu. Nah itu arahnya ke sana, makanya kemudian diperbolehkan. Tapi Al-Jasus mengatakan karena bahasanya al-kalbun ya disamakan dengan yang ada di darat gitu. Oke. Sekarang berkaitan dengan masalah tersebut. Ma yadukatul janin ba'da dafi ummihi. Oke. Ada hewan, kebetulan hewan ini lagi bunting. Oke. Hewan ini lagi bunting. Ma yadukatul janin ba'da dafi ummihi. Dah. Hewan lagi bunting disembelih. Hewannya ya, dah mati gak bu hewannya? Kemudian bayinya itu yang ada di dalam. Terkadang kan ikut lama-lama ikut mati karena posisinya kan sama, itu kan memerlukan apa namanya? Gak ada tempat karena perlu tetap oksigen itu ya. Beberapa menit tidak langsung dibuka bisa mati. Bagaimana ini? Ketika disembelih, kemudian ternyata di dalamnya ikut mati. Nah itu kan bisa terjadi. Maksudnya, apakah itu masuk kepada maytas seandainya? Atau bisa jadi begini, ya, hewan mati, langsung dibuka dalamnya, ternyata ada bayinya dan mati. Yang luar bangkai, yang dalamnya bangkai enggak, karena posisinya berada di dalam gitu. Ikhtalafal fil janin alladzi dzubihatuhu wa kharaja maitan wa kharaja. Al-janin seketika dipotong induknya. Oh, berarti anggap dua-duanya masih hidup ya. Induknya masih hidup, di dalamnya masih hidup gitu. Kemudian wa kharaja maitan, setelah disembelih dikeluarkan, ternyata mati. Waktu sebelum disembelih ini kan induknya hidup, kemudian janinnya hidup. Pas ketika induknya disembelih mati, si janinnya mati. Yang jadi pertanyaan, apakah janinnya itu maita atau tidak? Tuh, kan gitu. Nah kalau maita kan berarti haram. Kalau tidak maita berarti kan halal gitu. Oke. Annahu yukalu li annahu mudzakin bidzaka imuhi. Oke. Karena ketika menyembelih induknya, ini Abu Yusuf Muhammad katakan halal. Karena apa? Ketika menyembelih induknya mati, maka secara otomatis janin juga ikut mati dengan dia penyembelihan, walaupun hanya induk ikut mati. Jadi nanti tidak lagi dikategorikan sebagai maitah, tetap hukumnya adalah halal. Tuh. Nah ini. Jadi karena ikuti kepada induknya itu. Oke. Oke. Imam Al-Qurtubi fa inna janin idza kharaja ba'da dabhi mayitan yukalu. Termasuk pendapat Imam Al-Qurtubi. Ketika induk itu disembelih kemudian mati dan janinnya mati, maka kemudian setelah dikeluarkan tetap itu adalah yukalu, boleh dimakan. Jadi tidak lagi mayit itu, gitu.
Apa? Iya, kan sudah menghidup dengan itu. Jadi ikut dengan hidupnya, ikut dengan hidupnya. Jadi tidak artinya di sana itu halal gitu, halal. Yang kalau disembelih itu namanya menyembelih hewan yang sudah mati, kan gitu. Nah ini. Oke. Masih berkaitan dengan at-thayyibah. Hal yubahu al-intifa'u bil mayyit baik fi ghairil aqli. Apakah boleh mengambil kemanfaatan bangkai tapi bukan untuk dimakan, tapi untuk dimanfaatkan? Oke. Contoh, mengambil kemanfaatan bangkai tapi bukan untuk dikonsumsi. Contoh, ada kerbau mati. Nah, ketika kerbau itu mati, maka kemudian ini bulunya tuh, bukan. Kalau yang udahlah kambing aja lah. Kambing mati. Kemudian diambil kemanfaatannya. Apanya ini? Bulunya, bulu. Ini kaitannya yang bukan untuk dikonsumsi ya. Kalau untuk dikonsumsi udah pasti itu nggak boleh. Walaupun itu contoh ada kambing mati, boleh nggak diambil kulitnya? Sekarang kalau kulit untuk dimakan udah pasti nggak boleh. Ini al-intifa'u, untuk dimanfaatkan. Kambing lumayan bulunya itu kan banyak, diambil, dipotongin, kemudian bikin apa ini? Jaket. Bikin jaket. Atau ada juga kerbau, sapi mati, udah lumayan, kemudian disamak, dibersihkan, bikin apa ini? Bikin baju, bikin sepatu, bikin jaket dan sebagainya, ya, dari kulitnya. Itu namanya tidak dikonsumsi, tetapi diambil kemanfaatannya. Boleh enggak itu? Hal yubahu al-intifa'u bil mayyitah, bukan untuk dimakan. Ya juzu, boleh al-intifa'u, mengambil kemanfaatannya itu. Bisa mil maitati. Tahu gaji? Gaji itu apa? Lemak bangkit. Untuk apa ini? Untuk meminyaki itu ya. Untuk nyamuk. Jadi ya untuk perahu itu ya. Jadi lemak bangkai, lemak hewan mati diambil lemaknya, kemudian untuk meminyaki. Bisa untuk meminyaki perahu biasa itu ya. Boleh enggak itu? Padahal ini dari bangkai. Ya juzu, boleh. Wajil diha, dan kulitnya juga boleh gitu. Nah, untuk dimanfaatkan. Katola isupun di sini seperti untuk polisi perahu itu tadi gitu. Wadafil julud, untuk penyamak kulit. Karena apa? Takrimul akli khosoh. Karena ayat itu tadi di awal adalah haramnya itu di awal ayat kulu min thayyibati ma razaqnakum adalah berkaitan untuk mengkonsumsi. Maka nanti untuk kemanfaatannya maka adalah boleh, walaupun itu adalah dari bangkai. Orang beli darah. Darah untuk apa, Pak? Ada nggak kemanfaatan untuk darah? Ada. Kalau harus berarti untuk dikonsumsi, yang bukan untuk dikonsumsi. Ada nggak? Ada. Bisa jadi ada ya? Ada. Ya kalau nambah darah sih masuk ke itu ya. Tapi sekarang apa mungkin orang nambah darah namanya dari kambing gitu? Kan nggak mungkin dari orang gitu. Apa transfusinya ada dari sapi? Kan enggak gitu. Nah itu. Artinya kalau ada orang beli arak, beli apa, tapi kemudian untuk apa gitu? Sebab ada orang ngituin apa itu ya harus campur arak katanya, tapi bukan untuk dikonsumsi, maka di sana itu diperbolehkan. Namanya al-intifa'u gitu, termasuk pada mayit. Nah itu. Oke. Orang terkadang menyembelih hewan.
si darah itu terkadang masih ada yang nempel, nggak bersih nih Bu. Bersihkan darah di daging atau apa tuh nggak nempel, kemudian dimasak. Punten, ada gak yang pernah makan daging ayam, ternyata di dalamnya masih ada darahnya gitu tuh. Ya benar, udah dicuci, tapi kok ini karena nyucinya nggak terlalu bersih gitu. Betul ya, terkadang kok ini masih merah gitu, darahnya mengental di daging ayam atau daging apa tuh, ada gak? Pernah gak? Banyak, sering itu tuh. Ya, ditulang biasanya, ditulang. Ma'hum qudam alladhi yaqa fil wal lahmi. Bagaimana hukum daripada darah yang masih nempel di daging? Gitu. Bagaimana? An-nadam haramun nazun, la yuqalu wa la yuntafu bi. Wa qad dzakara ta'ala fi dami hahuna mutlaqan wa fil an'am. Kalau lihat dari ayat tadi dalam tafsir ini, maka mutlak walaupun itu adalah darah tetap adalah darah. Berarti hukumnya adalah haram gitu. Nah sekarang ini ayat dam itu menurut Imam Al-Qurtubi, dam itu darah yang umum. Sekarang bagaimana dengan darah yang tadi yang nempel di daging? Nah kalau menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yaitu adalah huwa adam fil lahmi wal arq wariyah. Di sana itu diperbolehkan, masih dimaksud. Karena apa? As-sufratan yadam fa naqulu wala nunkiruhu. Jadi ada sedikit masih ada darah gitu. Dan hadisnya itu adalah dari hadis Aisyah yang pernah dilakukan. Artinya Nabi tidak melarang, ada sedikit gitu. Nah ini. Jadi makanya kan putar beli ayam walaupun chicken gitu ya, dibuka kok di tengahnya itu masih ada darah yang kering. Yang kalau sudah digoreng sih jadi kering Bu. Berarti pada waktu belum digorengnya basah ya, asal masukkan aja ke minyak asal. Jadi pas digoreng akhirnya akan kering dan itu kelihatan merahnya. Tahu kelihatan merah? Yang karena sudah digoreng. Coba kalau tidak digoreng atau dikukus atau itu nanti terkadang masih kelihatan darahnya. Atau biasanya di yang di shop gitu, dibuka kok apa yang digulai biasanya ya, itu kelihatan ketika dibuka masih ada darahnya. Nah, maka Imam Al-Qurtubi masih mengatakan dibolehkan. Mata yahrum min al-khinzir tahrim lahbil khinzir wa qadaba qadutir ila annahu mahrim lahmuhu wa la syahmuhu. Oke. Bahwa khinzir babi itu adalah haram lahmuhu, dagingnya, dan juga apa ini namanya gaji itu lemaknya itu gitu. Li'anna wa ta'ala wa lahmul khinzir, bahasanya lahmul khinzir, larangannya lahmul khinzir, makan daging babi, termasuk adalah lemaknya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya memang kalau babi otomatis kan rata-rata untuk dikonsumsi, otomatis itu kan daging dan itunya. Okay. Kemudian di ujung ayat, wa ma uhilla li ghairillahi. Sekarang ada orang yang makan penyembelihan, tapi penyembelihan atas nama selain Allah. Sering jalan-jalan ke Bali, atau sering makan di rumah makan orang Cina. Pernah nggak Pak? Sering makan daging ayam nggak Pak? Makan daging ayam nggak Bu? Nggak berani makan daging ayam, atau daging kambing, atau daging sapi? Makan nggak Pak? Makan. Nggak. Bagaimana hukumnya ini? Sebab itu penyembelihannya bukan atas nama. Ini juga memberikan penafsiran yang berbeda. Wa ma uhilla bi li ghairillah. Artinya begini,
di tafsir itu. Satu, penyembelihan selain atas nama Allah. Jadi ketika dia menyembelih, itu pokoknya atas nama berhala, atas nama berhala, atas nama berhala, atas nama berhala. Dia ketika menyembelih atas nama berhala atau Lata, Uzza dan Manat. Udah. Sekarang ada orang Cina nyembelih. Di atas namakan Tuhannya enggak? Di atas namakan Tuhannya enggak, Pak? Enggak. Asal potong-potong saja, ya kan? Dia nyembelih itu asal potong. Atas nama Tuhannya enggak? Enggak. Maka disinilah kemudian para ulama yang dimaksud wa ma'uhilla li ghairillah, ketika ada orang menyembelih, itu nyembelih atas nama Tuhan mereka. Ketika mereka tidak menyebutkan atas Tuhan mereka, maka berarti boleh. Makanya bapak-bapak biasa makan di rumah, makan non-muslim, daging apa dimakan. Coba Pak, baca basmalah enggak? Baca basmalah enggak pada waktu nyembelih? Enggak. Makan enggak Bapak? Makan. Nah ini, jadi yang dimaksud ahli tafsir kebanyakan wa ma'uhilla bihi li ghairillah, ketika mau nyembelih itu atas nama berhala itu, atas nama berhala itu. Nah itu maksudnya ke sana. Tapi ketika orang itu menyembelih bukan atas nama, udahlah, berarti kan orang Cina asal potong-potong aja ya, asal potong gitu. Nah berarti diperbolehkan. Malah menurut, nah tapi ada nggak orang yang benar-benar ikhtiar berhati-hati? Udahlah, saya sih nggak mau makan daging orang yang sebenarnya bukan orang Islam. Waqtalafal ulama fi mubayati minal qalib ala malihi al-haram wa qabuli hadaya wa jawazi. Menurut Ibnu Mundir diceritakan begini, ada orang yang punya tetangga. Tetangga kita itu adalah tetangga non-muslim. Ketika tetangganya itu non-muslim, kita sering dikasih hadiah. Hadiahnya makanan. Diterima gak Bu? Diterima. Ternyata hadiahnya itu bukan berupa barang, tapi berupa makanan, daging, dikasih opor gitu. Gimana nih? Minal ghalim ala malil wa qabul hadayah, menerima hadiahnya itu dan seluruh pemberiannya. Tuh, boleh. Faruqisat taifatun medaikan Hasan Basri la yura ba'sa. Nah, malah menurut Imam Hasan Basri kan tidak dilihat bahayanya ayyakul rajul min ta'amil asya wa rafat, termasuk juga kata beliau walaupun dia sering melakukan perbuatan dosa. Contoh, artinya kita kan terkadang seudon, ada tetangga kita yang sering korupsi. Kemudian kita dikasih makan. Dikirimin makanan. Ada yang begini, aduh saya nggak mau nih, pasti ini masakan dari uang korupsi. Ada nggak? Ada, kita dikasih bang, nih uang, aduh ini kasih uang korupsi. Kan ada gitu ya. Gitu. Kata Imam Al Basri, la yura ba'sa, tidak bahaya ayakul rajulu min ta'amil asya warsan, sampai orang yang mungut pajak. Tahu? Kalau bahasa kita bukan pajak. Tahu orang biasa ngambil upeti itu, Bu. Upeti, dia ngambil upeti, kemudian kita dikasih itu. Nih, dikasih makanan dan kita tahu bahwa itu adalah dari uang upeti. Fayaqulu dengan dalil qad ahallallahu ta'amal yahudi wan nasara wa akalahu. Nah, ini Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah menghalalkan makanan Yahudi dan Nasrani dan memakannya, dan para sahabat memakannya bersama Rasulullah. Nah ini, jadi para sahabat Rasulullah pernah dikasih makanan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, kemudian diberikan kepada para sahabat dan oleh para sahabat dimakannya, berarti diperbolehkan. Kecuali paman itu barang siapa yang terpaksa, tidak mengharapkan. Artinya tidak mengharapkan itu begini. Contoh, tidak ada makanan, hanya ada bangkai.
Nah, ketika hanya ada bangkai, kita itu sebenarnya tidak ingin untuk makan bangkai. Maka berarti boleh. Jangan kemudian ada ayam yang masih baru mati udah dibakar, udah dimasak dengan enak. Gitu. Kemudian enak kayaknya sih ini. Kita lagi dalam keadaan lapar, tapi senang makannya. Oke, kita lagi dalam keadaan lapar, kemudian senang makannya. Berarti kita sudah termasuk kepada bangkai. Harusnya kehidupan tidak suka sebenarnya. Jadi kita benar-benar terpaksa. Apalagi wala adin tidak boleh melewati batas. Contoh, perut kita lapar, Bu. Seandainya kita lapar, betul-betul lapar. Kita bahasa ganjel perut, tahu ganjel perut? Ganjel perut dengan apa, Bu? Contoh. Nggak mungkin orang, saya mau ganjel perut dengan apa? Nasi 2 piring. Biskuit ya. Artinya kalau makan buras satu tuh perasaan hilang itu apa? Laparnya tuh perasaan hilang lapar. Nih itu namanya ganjel. Begitu pula ketika orang makan bangkai. Oke, udah dibakar ayam. Kita paling yang namanya menghilangkan lapar, ya paling hanya sesisi itu. Bukan kemudian satu piring semuanya dimakan. Namanya ganjel, biar tidak lapar. Malah dalam keterangan kapan kita boleh makannya begini, ketika kita tidak makan kita mati. Tapi kalau kita kemudian masih kuat hidup dan hanya ada bangkai, masih belum diperbolehkan. Baru kalau kita betul-betul kalau tidak makan mati baru diperbolehkan. Nah, kemudian tadi tidak boleh melewati batas. Artinya yaitu tadi contoh orang sarapan 1 buras, ini sih sarapan 2 piring, itu namanya melewati batas, bukan nyemil. Begitu pula ketika hanya daging pun karena terpaksa. Nah ini ya dari Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha fala isma, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Bu, Allah Maha, berarti dosa kita apa? Sesungguhnya di ayat itu ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dosa kita apa? Apa dosa kita? Untuk di ayat itu sebenarnya banyak sekali ayat itu diulang wafurun, tapi menegaskan ayat itu. Berarti kalau Allah Maha Pengampun, berarti kita melakukan dosa. Apa dosa kita? Makan bangkai, makan daging anjing, makan yang sembelihan selain atas nama Allah, kemudian makan berlebihan, badan masih menginginkan. Allah Maha Mengampun. Di sana. Ya. Maka barangkali ada pertanyaan.